pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Seorang pembobol puluhan rumah di Bandar Lampung ditembak kakinya. Puluhan siswa SD di Lampung Utara belajar di ruang kelas bilik bambu. Penangkapan ikan dengan setrum listrik di Sungai Uai Tulang Bawang meresahkan nelayan tradisional. Seorang pencuri motor sekaligus pembobol rumah ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung Selasa malam. Tersangka Rian Saputra, 28 tahun, ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di indekos di kawasan Enggal, Bandar Lampung. Rian Saputra merupakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ia ditangkap karena mencuri di 10 TKP di Bandar Lampung. Selain menyasar motor, tersangka juga membobol rumah dan menyasar perhiasan serta perabotan elektronik. Tersangka mencuri seorang diri pada awal Agustus lalu. Tersangka mencuri di salah satu rumah warga di Kelurahan Jagabaya, Bandar Lampung. Tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak kunci jendela saat pemilik rumah sedang tidur. Dari rumah korban, tersangka mencuri ponsel dan uang jutaan rupiah. Ada yang nyongkel jendela, Pak. Terus Ya kalau ngambil motor itu kan ambil ada kuncinya terletak. berarti letak dalam rumah korban. Ya. Kamu cara ngincer rumah korban gimana? Keliling atau gimana? Sekali lewatan aja, Pak, jalan aja. Lewatan, rumah itu sepi, Ya, langsung masuk aja. langsung masuk. Ya. Nah, kamu ngincer dari bukanya pintu belakang, pintu depan apa jendela? Jendela, Pak. Jendela. Polisi menyita barang bukti 1 motor hasil curian tersangka, 2 pasangan plat nomor polisi, serta peralatan untuk mencuri. Berdasarkan catatan polisi, Rian Saputra merupakan seorang residivis kasus yang sama dan baru bebas dari penjara pada 5 bulan lalu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Penyelundup 2 kg sabu-sabu bernama Muhammad Nafi Dahlan, warga Aceh, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Rabu siang. Terdakwa diduga bagian dari jaringan penyelundupan narkoba internasional. Saat persidangan terungkap dari dakwaan jaksa bahwa terdakwa cukup lihai dan profesional. Ia menerima perintah dari 2 pengedar narkoba bernama Ari Purwanda dan Rahmatullah yang sudah ditangkap sebelumnya. Penyelundupan dilakukan melalui jalur darat menggunakan mobil jenis minibus. Terdakwa ditangkap di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni 9 April 2023 lalu. Polisi masih mengejar rekan terdakwa bernama Roy yang masih buron. Acara pembacaan tuntutan tetap dilaksanakan, namun hak saudara tetap terpenuhi. Gitu ya. Untuk dakwaan kita tidak melakukan eksepsi karena kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi nanti. Sehingga kita nanti akan lihat fakta persidangan nanti dan akan kita tuangkan dalam pledoi kita nanti. Tapi kita tidak melakukan eksepsi untuk keberatan atas dakwaan dan untuk umum. Begitu. Terdakwa melanggar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Sidang ditunda Rabu pekan depan untuk pembacaan tuntutan.
Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Subdit Remaja Anak-anak dan Wanita atau Renakta Polda Lampung Rabu siang menerima penyerahan 2 terduga pelaku mesum yang digerebek warga salah satu perumahan di Sukarame, Bandar Lampung. Pelaku berinisial SHD, seorang dosen salah satu perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung, dengan seorang mahasiswinya berinisial FO. SHD mengajak FO tidur di rumahnya saat istri dan anaknya pergi keluar kota. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap perbuatan pelaku itu didasari rasa suka sama suka. Keduanya telah menjalin asmara sejak beberapa bulan lalu. Untuk sementara kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut ya, masih kita lakukan pendalaman. 6 kali itu semuanya di rumah, dilakukan di rumah atau memang berbeda-beda tempat? Iya, di rumah dosen tersebut. Rumah dosen tersebut. 6 kali itu ya? 6 kali. Dalam waktu 1 bulan itu berarti? Iya. Ada dugaan terkait nilai nggak Bu? Selama ini belum hasil pemeriksaan belum ada yang mengarah ke sana, dugaan nilai segala macam belum ada mengarah ke sana. Jadi murni karena pacaran? Iya. Ada sekitar 2 mingguan lah warga tuh mencurigakan, laporan ke saya. Baru semalam itu lah kejadiannya jam 9 malam. Jam 9. Begitu dia keluar dari rumah dengan mobilnya, kita stop di pos satpam, ternyata ada perempuan yang bukan istrinya Di dalam mobil itu? Makanya kita stop, kita bertanya di pos satpam itu, karena ngeliat takut nggak kondusif, kita tarik ke rumah dia, Bawa lagi ke rumah? Diinterogasi di rumah dia, di rumah si pelaku ini. Terus menurut pengakuan oknum dosen itu sudah berapa kali sih Pak dia waktu ditanya? Kalau saya nggak merebal, tapi kalau infonya dari Perbal di Polda saya dengar udah 6 kali. Kedua pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka karena polisi masih menunggu adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Namun jika tidak ada laporan dari korban, maka keduanya akan dibebaskan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Di zaman yang sudah maju dan serba modern saat ini, rupanya masih ada saja bangunan sekolah yang tidak layak dan kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, ruang kelas 4 SD Negeri 2 Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, berdinding bilik bambu dan berlantai semen biasa. Sudah lebih dari 1 tahun para siswa kelas 4 SD ini belajar di bangunan bilik ini, karena ruang kelas permanen mereka rusak parah dan belum kunjung diperbaiki. Selama belajar di ruang kelas bilik ini, para siswa sering kebasahan saat hujan dan tak jarang binatang melata seperti ular dan kalajengking masuk ke dalam kelas. Aktivitas belajar mengajar pun mendadak dibubarkan. Kalau posisi sekolah kami yang kami bisa sekolah. Kalau sekolahnya udah bagus, gimana? Seneng nggak? Senang. Iya. Terus kalau menurut kawan-kawannya katanya sering masuk ular, segala macam. Iya, benar? Iya. Kalau hujan, pamannya kena hujan, basah nggak sekolahnya? Basah. Kelas berapa adanya? Basah. Ini kelas berapa sekarang? Yang dipakai yang ini? Basah. Mulai kapan, Dek? Yang apa namanya? Udah ada setahun lebih nggak ini? Udah dari zaman dulu. Jadi kalau ada ada pelajaran agak ngeri nggak kira-kira kalau ada angin? Ruangan belajar yang memprihatinkan ini hanya untuk kelas 4 SD saja. Untuk kelas lain, para siswa tetap belajar di ruang kelas bangunan permanen, namun kondisinya juga tidak bagus. Selama ini belum pernah direnovasi, Pak. Untuk lokasi kami yang terutama di kelas 4 ini belum pernah direnovasi. Ini berapa ruangan, Bu? Untuk ini ada 3 ruangan, Pak. 3 ruangan. Yang sisanya kelas 1 dan kelas 2 itu bergantian. Ah. Kemudian yang kelas 3 itu menumpang di perpustakaan dan kelas 4 di swadaya masyarakat. Para guru dan murid SD Negeri 2 Sidorahayu mendesak Dinas Pendidikan, Bupati Lampung Utara, dan Gubernur Lampung segera memperbaiki bangunan sekolah mereka supaya aktivitas belajar mengajar lebih nyaman. Dengan kondisi sekolah saat ini juga berpengaruh pada menurunnya mutu pendidikan di SD ini.
Ini terbukti dari sedikitnya minat warga yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SD ini. Jumlah pelajar di SD ini dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 92 siswa. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.